Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Yusuf, NIM 18510222. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Dr. Andes M. Aprilianto MPD, dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Marcasan Lexbin MPD, dan izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik, materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 8. Adapun poin-poin daripada pembahasan skripsi ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adapun yang melatar belakangi skripsi ini yaitu ada peranan matematika. Secara umum, tujuan pembelajaran matematika ialah untuk menekankan pada penempatan pikiran, kerangka berpikir sistematis, dan proses sikap disiplin bagi siswa. Pendidikan matematika sudah tidak asing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari atau di setiap jenjang sekolah, baik tingkat sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, kita mempelajari matematika secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses jual beli yang sering kita lakukan seperti di pasar, toko, dan supermarket. Hal itu menjadi salah satu contoh pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu, pembelajaran matematika sangat penting dipelajari oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu ada kesulitan siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Tidak sedikit dari siswa memandang dan berpendapat bahwa pembelajaran matematika ialah mata pelajaran yang membosankan, sulit, dan menakutkan, sehingga minat dan semangat siswa terhadap pembelajaran matematika akan semakin menurun, baik itu di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari, dan sangat berdampak pada rendahnya hasil pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil penilaian melalui program Form International Student Assessment atau PISA yang didukung oleh The Organization for Economic Cooperation and Development, sejak tahun 2000 sampai tahun 2015, ranking Indonesia masih berada di urutan bawah rata-rata skala internasional. Sedangkan pada tahun 2015, PISA menunjukkan bahwa pencapaian matematika di Indonesia memperoleh skor sebesar 386. Namun pada tahun 2018, PISA mengemukakan pencapaian matematika di Indonesia mengalami penurunan dengan memperoleh skor 379. Selain itu, kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal sangatlah rendah. Penyebab daripada terjadinya kesulitan belajar siswa adalah faktor eksternal. Matematika merupakan salah satu pelajaran eksak yang kebanyakan siswa serta orang-orang di sekitar membuat opini yang beragam tentang kesulitan dalam memahami, mendalami, serta mempelajari mata pelajaran ini, terkhususnya pada materi bangun ruang sisi datar. Pada umumnya, kondisi belajar mengajar yang diciptakan guru dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar ceramah guru saja, sehingga proses pembelajaran cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap siswa yang pasif tidak hanya pada mata pelajaran tertentu saja, melainkan pada suatu mata pelajaran, khususnya matematika, materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan materi yang dipelajari pada kelas 8 sekolah menengah pertama di semester genap. Materi atau topik matematika ini yaitu bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, serta limas. Dan siswa tidak memahami secara benar bagaimana menentukan luas permukaan, volume bangun ruang sisi datar. Dalam penyelesaian permasalahan pun masih dalam kategori rendah. Yang selanjutnya, kemampuan pemahaman matematis. Langkah-langkah praktis
perlu segera ditemukan untuk mengatasi kesulitan siswa. Maka daripada itu, langkah yang sangat praktis adalah kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis sangatlah penting untuk dipelajari atau dimiliki siswa karena kemampuan tersebut yaitu syarat kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang selanjutnya ada pengembangan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah salah satu sarana untuk membantu dan memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan membentuknya interaksi yang efektif antara peserta didik dan pendidik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, peneliti mengambil judul yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 8. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, proses dan hasil pengembangan LKPD materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 8. Dan untuk yang kedua, kelayakan LKPD materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 8. Untuk yang ketiga, keefektifan LKPD materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 8. Dan untuk yang terakhir, kendala saat pengembangan LKPD materi bangun ruang sisi datar dengan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 8. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu Research and Development atau R&D. Dan untuk subjek penelitiannya siswa kelas 8 di SMP Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung Cililin. Instrumennya yaitu ada lembar validasi, lembar angket respon siswa, dan tes tulis. Dan prosedur penelitiannya ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk pengolahan datanya menggunakan mikroskop Excel 2010. Dan uji coba instrumen yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Yang selanjutnya, proses dan hasil pengembangan LKPD. Proses dan hasil pengembangan LKPD ini menurut Bird and Gall. Di sini ada studi pendahuluan, rancangan bahan ajar, forum group and discussion, draft bahan ajar, uji coba terbatas, validasi 1 dan masukan, ada revisi 1 LKPD, uji coba luas, validasi 2 dan masukan-masukan, revisi 2, dan yang terakhir final produk. Adapun kelayakan LKPD bisa dilihat di tabel. Dan di sini hasil validasi para ahli untuk menilai kevalidan daripada LKPD yang dikembangkan. Validasi pertama persentasenya adalah 87%. Dan validasi kedua yaitu 91%. Untuk kategorinya yaitu sangat valid. Dan hasil uji coba lapangan untuk menilai kelayakan daripada LKPD yang dikembangkan, uji coba terbatas yaitu 74,25%. Dan yang kedua uji coba luas yaitu 76,75%. Dan kategorinya yaitu praktis. Selanjutnya ada efektivitas LKPD. Keefektivitasan LKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan dapat dilihat dari tabel di atas terhadap kemampuan pemahaman matematis. Untuk rata-ratanya 74,00% dan kategorinya efektif. Selanjutnya, kendala-kendala saat pengembangan LKPD. Yang ke-1, kendala yang dialami saat proses pengembangan, yaitu poin pertama, pada saat kegiatan berlangsung, ada siswa yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan LKPD. Yang kedua,
Tidak adanya siswa yang menggunakan handphone dikarenakan lingkungan sekolah berbasis pesantren dan dilarang serta kurang tersedianya sarana dan prasarana. Yang selanjutnya, kendala yang dialami saat proses pengembangan serta solusi yang diambil. Poin pertama, tidak semua siswa mengumpulkan LKPD dikarenakan waktu yang tidak cukup. Solusi yang diberikan yaitu siswa diperbolehkan mengerjakan di asrama dan di pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Yang kedua, kurangnya fasilitas belajar. Solusi yang diberikan maka siswa dapat mengerjakan secara berkelompok. Dan untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Poin pertama, proses pengembangan LKPD materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 8 telah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan Research and Development atau R&D, meliputi studi pendahuluan dan studi pustaka, rancangan bahan ajar, forum group and discussion validation, draft bahan ajar, uji coba terbatas, revisi 1 bahan ajar, uji coba luas bahan ajar, revisi 2 bahan ajar, uji coba produk, dan final produk. Yang kedua, kelayakan materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman matematis diperoleh berdasarkan hasil validasi 1, uji coba terbatas, uji coba luas, dan validasi 2. Kelayakan menurut ahli dan praktisi mendapatkan hasil dalam kategori kelayakan sangat layak. Sedangkan respon siswa terhadap LKPD yang telah dikembangkan adalah praktis digunakan oleh siswa. Yang ketiga, efektivitas LKPD materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Hasil yang diperoleh dalam kategori efektif digunakan oleh siswa. Yang keempat, kendala yang dialami peneliti pada saat proses pengembangan yaitu kurangnya siswa yang aktif. Tidak semua siswa mengumpulkan tugas yang diberikan, waktu yang terbatas, dan kurangnya sarana prasarana di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.